Halo teman-teman semua, welcome back to PMJ Auto. Ya, Audi A4. Mobil ini merupakan sedan entry level yang dikeluarkan Audi pertama kali di tahun 1994 dengan kode B5. Dan mobil ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menggantikan Audi A3 dan yang kita review kali ini merupakan Audi A4 dengan kode B8 atau generasi keempat dari Audi A4. Dan kita langsung aja bahas dari tampak depannya dulu nih. Sebelum itu, FYI ya, Audi A4 B8 ini dia sempat mendapatkan facelift sekali. Jadi tampangnya yang ini ya, yang ini tuh belum facelift. Kalau yang facelift dia seperti yang ada di atas ini. Nah, bedanya apa sih? Perbedaan mencoloknya itu ada di bagian headlampnya. Kalau Audi A4 yang pre-facelift atau yang kita review kali ini, dia headlampnya lebih mengkotak gini ya, tapi tetap pipih. Dan dia udah dilengkapi dengan teknologi lampu yang HID, lalu ada DRL yang bentuknya dia masih titik-titik ya, cuman memanjang seperti ini. Lampu sen masih halogen. Dan kalau yang facelift dia bentuknya udah lebih lancip-lancip seperti yang di atas ini. Dan kalau yang facelift dia DRL-nya udah menggunakan LED bar yang cakep banget nih, seperti gambarnya di atas ini. Tapi kalau untuk lampu utamanya dia masih sama ya, masih menggunakan lampu HID yang proyektor. Lalu dia juga udah mendapatkan fog lamp dan fog lamp ya ini juga bentuknya beda nih sama yang facelift. Kalau yang facelift dia bentuknya kotak, kalau yang facelift ini dia bentuknya bulat gini ya. Dan perbedaan selanjutnya itu ada di bagian grill ya. Memang untuk Audi A4 B8 yang kita review kali ini dia grillnya udah menggunakan grill yang khasnya Audi banget. Dia cakep banget gini bentuknya. Bedanya kalau yang udah facelift dia udah lebih lancip-lancip membentuk sudut seperti yang ada di gambar sini. Dan ini aksen grillnya dia black glossy ya. Ini udah bawaan dan sini ada logo Audi dengan warna chrome. Untuk skirtnya dia ini dilapis dengan warna black glossy ya, seperti yang ada di grillnya. Dan kalau untuk tampak keseluruhan depannya, dia bedanya dengan yang facelift itu, kalau yang facelift dia lebih tajam-tajam dan kalau yang ini dia lebih bulat-bulat gitu ya. Ya bukan bulat-bulat sih, cuman lebih kalem gitu. Dan kita langsung aja bahas ke bagian sampingnya. Oke, kali ini kita udah ada di bagian sampingnya si Audi A4 B8 ini. Pertama kita bahas dulu dari bagian velgnya. Velgnya ini udah di repaint ya, aslinya dia warnanya silver dan ini udah di repaint jadi black glossy. Dia yang unik dari Audi itu baut-bautnya ini juga ditutup oleh dove-nya. Biasanya kan dove hanya di tengah ya, tapi ini dia dove-nya juga menutup baut-baut yang ada di ban ini. Dan dia menggunakan profil ban 225/50 R17 yang dimana ini sudah cukup besar gitu. Mungkin kalau Anda ingin mengganti agar lebih sporty, mungkin bisa menggunakan tebal ban yang lebih tipis lagi dan velg yang lebih besar lagi gitu. Oke. Lalu kita lanjut ke bagian kacanya. Ini sekitaran kaca dia diberikan aksen chrome yang memanjang depan sampai belakang nih yang mengitari kacanya, yang dimana itu menambahkan aksen kemewahan di mobil ini. Dan untuk pilar B dia udah di blackout seperti ini. Dan untuk handle dia handle-nya warna body ya, tapi ini Anda mungkin melihat ada seperti tombol keyless, tapi ini hanya dummy ya, bukan tombol keyless yang sesungguhnya. Karena untuk yang pre-facelift ini dia belum dilengkapi dengan keyless smart entry. Ya walaupun kuncinya itu bentuknya seperti ini, tapi nanti saya jelasin di dalam ya, kenapa kunci kayak gini cuman dia belum dilengkapi dengan keyless smart entry. Lalu untuk spion, dia spionnya udah ini ya, dual tone dan udah ada lampu sen yang LED di bagian sini nih. Dan yang kita review kali ini merupakan Audi A4 tipe S-Line. Ini ada logonya ya, S-Line di sebelah sini. Dan untuk di bawah sini dia lipsnya ada tambahan lips ya, yang agak nongol keluar gini. Cuman ini warnanya putih. Mungkin kalau kita gunakan warna hitam dia lebih keren lagi. Untuk ground clearance, panjang keseluruhan, dan wheelbase-nya Anda bisa lihat di layar kaca kalian. Oke. Lalu untuk atapnya, ini sebenarnya warnanya warna body ya, bukan warna hitam kayak gini. Ini di stikerin oleh pemilik sebelumnya. Dan untuk sunroof, dia nggak ada sunroof ya, karena di Audi itu sunroof hanya opsional. Jadi kalau Anda ingin sunroof, Anda harus membeli Audi dengan baru gitu. Oke, kita langsung lanjut ke bagian belakangnya. Oke, sebelum kita lanjut bahas lengkap bagian belakangnya, saya mau terima kasih dulu kepada Gogo Mobilindo Yogyakarta yang udah mengizinkan kita untuk mereview si Audi A4 ini. Dan buat teman-teman nih yang lagi minat mobil ini, langsung aja hubungin Gogo Mobilindo Yogyakarta. Dan nanti alamatnya ada di bawah sini ya. Dan untuk mobil ini, dia harga cashnya ada di 225 juta dan untuk kredit dia ada di 210 juta rupiah. Untuk lengkapnya, untuk angsurannya berapa, bla bla bla,
kalian bisa aja langsung hubungin marketing Gogo Mobindo di bawah sini. Dan saya juga mau terima kasih ke E-Film yang udah membantu kita untuk proses syuting hari ini. Kalian bisa aja langsung cek Instagramnya E-Film kalau kalian butuh videografi atau apapun itu, mereka menyediakan jasa tersebut. Dan kita langsung aja bahas ke bagian belakangnya nih. Oke, untuk bagian belakangnya, ini ya khasnya Audi banget ya. Dia simple, nggak banyak lekuk-lekukan yang bertele-tele. Dan untuk lampu belakang ya, dia udah menggunakan lampu yang udah full LED ya. Baik itu lampu rem, lampu sen dia sebenarnya masih bohlam, lampu mundur juga masih bohlam. Tapi untuk lampu malam dan lampu remnya dia LED udah cakep banget nih di sekitaran sini. Lalu dia juga ada fitur yang namanya park lamp. Dan untuk park lampnya itu kalian bisa menyalakan antara kiri atau kanan. Jadi kalau kalian misalnya parkir di kiri jalan, kalian bisa menyalakan lampu sebelah kanan dengan cara menaikkan tuas sen, kalian tahan sekitar 2 detikan ya. Dan kalau begitu juga sebaliknya ya. Dan kita lanjut bahas lagi. Di belakang sini dia lagi-lagi ada logo Audi ya. Sini ada logo A4 dan di bagian sini dia ada logo 1,8T yang artinya mobil ini dibekali oleh mesin 1800 cc turbo. Dan untuk detail mesinnya kita tadi bahas di bagian depannya lagi. Di bagian bawah sini dia juga mendapatkan 4 buah sensor parkir ya yang udah rata body nih. Dan di sini dia ada ini ya diffuser yang warnanya hitam gini, cakep banget. Dan dia ada dua buah knalpot yang ada di bagian sini nih. Ya khasnya Audi ya bentuknya ya, bulat-bulat besar kayak gitu. Dan kita, oh ya sebelum kita lanjut, dia juga udah mendapatkan defogger belakang dan high mount stop lamp yang LED. Untuk bagasinya dia memang belum elektrik, tapi kita memiliki 2 cara untuk membukanya. Pertama bisa lewat sini, kayak seperti ini ya. Dan yang kedua kita juga bisa membukanya lewat kuncinya nih. Kita tinggal pencet aja kuncinya. Nah dia akan membuka seperti ini. Untuk kapasitas bagasinya selayaknya sedan ya, dia sangat luas nih. Jadi kalian bisa memuat banyak sekali barang yang ingin kalian bawa gitu. Koper besar dia muat sekitar 2 ya. Kalian bisa tambah tas ransel di tepian-tepiannya juga. Lalu untuk segitiga pengaman dia posisinya ada di sebelah sini. Dan dia rapi tertutup cover gini ya. Dan untuk ban serepnya di mana sih? Ban serepnya dia ada di sebelah sini nih. Di bagian bawah. Dan dia space saver ya. Ukurannya beda, lebih kecil. Dan maksimal kita pakai di 80 km per jam. Dan di bawah ban serep dia ada posisi untuk peletakan akinya. Jadi akinya bukan di kap mesin tapi akinya di bawah ban serep sini. Kita langsung aja lanjut bahas ke interiornya. Oke, kali ini kita udah ada di interior baris pertamanya si Audi A4. Pertama-tama buat posisi mengemudi dulu nih. Untuk tinggi saya 168 cm dan di sini saya bisa mendapatkan posisi mengemudi yang sangat nyaman karena dia jok ya bisa di sliding, elektrik ya joknya ya, bisa di reclining dan juga bisa diatur lumbar supportnya. Jadi buat di punggung kalian sini dia bisa diatur maju atau mundurnya. Dan untuk pengaturan setir dia itu bisa di tilt dan juga bisa teleskopik yang sangat panjang ya. Jadi kalian bisa menentukan posisi mengemudi kalian sendiri gitu. Ya. Lalu untuk bahan jok dia udah full leather ya dengan kombinasi yang bagian tengah-tengah kita dudukin dia itu perforated yang ada bolong-bolongnya gitu. Buat setirnya dia juga sama, udah dilapis kulit dan dia kulitnya ini ya, kombinasi kulit biasa dengan kulit yang bolong-bolong gini ya. Lalu untuk tuas-tuasnya yang sebelah kanan sini dia untuk tuas wiper, dia belum auto. Dan yang sebelah kiri ini dia tuas untuk lampu sen ya dan untuk lampu dim. Dan dia juga ada fitur yang namanya park lamp. Jadi kalau kita mau parkir kita tinggal tekan aja nih tuasnya ke atas atau ke bawah. Dan kalian bisa tahan selama 1-2 detik ya. Nanti dia park lampnya akan nyala. Untuk pengaturan lampu di mana sih? Ya seperti layaknya mobil Eropa, dia pengaturan lampunya ada di sebelah kanan sini dengan tuas puter-puter ya. Dan dia udah ada fitur auto, jadi auto lamp. Kalau malam dia bisa nyala sendiri gitu. Dan dia juga udah ada fog lamp depan dan belakang. Dia juga ada pengaturan untuk menyerahkan dan meredupkan instrumen yang ada di dalam kabin ini. Lalu tadi saya ada yang kelewat. Di setir ini dia memang belum dilengkapi oleh cruise control ya. Dia hanya ada audio steering switch dan di belakang sini dia ada pedal shift ya. Karena mobil ini dilengkapi dengan transmisi otomatis CVT Multitronic yang dimana CVT ini udah disesuaikan oleh Audi dan udah ada mode Triptonic, mode manualnya gitu. Oke, sebelum kita bahas ke speedometer ya, kita coba nyalain dulu mobilnya.
Lalu untuk speedometer ya, dia ini memang masih ini ya, analog. Tapi ini analognya keren banget nih, khasnya Audi. Dan di tengah sini dia ada satu buah MID. Tapi kalau yang pre-facelift ini dia MID-nya warnanya masih ini ya, yang oranye agak merah. Dan kalau kalian ambil yang facelift, dia udah warnanya udah monokrom. Dan daya tampilannya normal normal aja ya. Dia ada average speed, ada average fuel consumption, lalu ada trip A, ada posisi personaling juga, dan ada odometer. Dan mobil ini dia udah jalan 55.000 km. Lalu untuk dashboardnya, dia dashboardnya ini full black ya, dengan dia udah full soft touch nih. Yang saya suka dari Audi, dia udah soft touch. Baik itu sampai bawah sini. Oh, bawah sini dia masih plastik, tapi atas-atasnya dia udah soft touch ya. Di sini dia ada aksen silver, yang dimana di tengah sini dia juga ada aksen silver. Dan yang saya suka dari dashboard Audi, dia bagian entertainmentnya itu agak condong ke driver. Jadi dia udah driver oriented ya. Jadi kita akan merasa sangat nyaman jika membawa mobil ini gitu. Dan di tengah sini dia juga udah ada speaker nih, mid speaker. Jadi suara speaker dari mobil ini nggak usah diragukan lagi. Lalu untuk head unit, head unitnya memang belum touchscreen, tapi ini udah lumayan banyak ya. Dia memang ya kan gak usah mengharapkan Android Auto atau Apple CarPlay ya, karena ini mobil tahun 2012. Dia hanya ada radio, media, ada teleponi, dan ada car setup ya. Dan pengaturan head unitnya dia lewat sini ya, untuk volume dan kawan-kawannya. Lalu untuk isi AC, dia di tepiannya dilengkapi dengan chrome ya. Dan di bawah sini dia untuk pengaturan AC dia sudah digital dan udah dual zone nih. Kalian bisa atur suhu kanan kiri secara masing-masing gitu. Dan jika kita mengatur AC-nya, dia akan muncul di head unitnya nih. Tuh, sekarang 19 derajat, 18 derajat. Kita mengatur kipas, dia juga muncul di situ. Karena kipasnya 5, 4. Nah, seperti itu ya. Dan untuk AC ini dia ras semburnya juga udah lengkap ya. Bisa ke muka, ke kaki, dan lain-lain. Dia juga udah ada pengaturan defogger depan, defogger belakang. Lalu ada open close air. Dan di tengah sini dia ada satu buah asbak rokok nih. Asbak dan ada soket lightning ya. Zaman dulu orang masih banyak yang rokok di mobil ya, cuma sekarang udah nggak bisa. Lalu di tengah sini dia ada card holder, dan di tepian persneling dia ada aksen warna silver lagi nih. Untuk persnelingnya dia modelnya lurus kayak gini ya, PRND, dan ada mode manualnya. Kalau kalian ingin masuk ke mode manual, kalian tinggal ke D dan geser pas persnelingnya ke sebelah kiri. Lalu untuk rem tangannya dia udah menggunakan electronic parking brake nih. Jadi udah bukan otot lagi. Dan dimana di tahun 2012 ini adalah teknologi yang sangat baru itu. Lalu di sini ada untuk tombol sensor parkir, stability control, lalu ada ini ya untuk mode berkendaranya. Dia ada comfort, ada auto, dan ada dynamic. Kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian sendiri ya. Lalu di sini ada dua buah cup holder, yang dimana ini unik ya, cup holdernya yang depan lebih besar dan yang belakang lebih kecil. Lalu di sebelah sini dia ada tempat penyimpanan kecil ya. Ya ini. Dan di dalamnya dia udah ada kayak karet-karet gitu. Jadi kalau kalian naruh koin itu nggak akan lari-lari dan bunyi kata tutup gitu. Dan ini dia juga udah mendapatkan satu buah armrest, dan ini udah dilapis kulit ya, warnanya hitam. Dan armrestnya bisa kalian sliding nih. Jadi kalian bisa sangat nyaman saat mengendarai mobil ini. Dan di dalamnya dia ada penyimpanan ya. Penyimpanan ya nggak cukup dalam, tapi udah dilapis dengan bahan blue true ya. Jadi sangat menambah detail kemewahan dari mobil ini. Lalu yang saya belum bahas tadi itu ada di bagian door rim ya. Dia door rimnya full black. Dan ini materialnya ternyata bukan plastik. Dia udah menggunakan soft touch nih. Dari atas ke bawah. Dan sini dia kulit lebih empuk lagi. Di armrest juga kulit yang lebih empuk lagi. Di bagian sini dia ada aksen silver dengan handle warna chrome ya. Lalu untuk central lock dia posisinya di bagian sebelah sini nih. Ini untuk mengunci, ini untuk pembukanya. Lalu untuk spionnya dia udah dilengkapi dengan reflect spion, dan uniknya dia juga ada pemanas spion. Jadi kalau kalian ke tempat yang dingin dan spion kalian ngembun, kalian bisa memanaskan spionnya melalui pengaturan di sebelah sini. Untuk power window dia udah all auto, dan ini ada window lock. Lalu untuk pembuka bagasi ada di mana? Dia itu pembuka bagasinya ada di sini. Dia nyempil di bagian sini nih. Jadi bentuknya seperti tuas power window ya. Mungkin nanti bisa diambil spy shotnya. Lalu di bawah sini dia ada speaker, dan apa lagi ya? Oh ya,
Di bagian atas ini dia sun visornya udah dilengkapi dengan vanity mirror dan lampu, dan ada cup holder di bagian sini. Lalu untuk lampu baca dia udah ini ya, soft gini warnanya, dan ini bentuknya bulat-bulat kanan dan kiri. Dan kalau kalian ingin lebih terang lagi, kalian bisa menyalakan lampu kabin di tengah sini nih. Jadi ini nyala semuanya. Dan di sini dia ada tempat untuk kacamata ya. Jadi ini untuk menyimpan kacamata Anda. Dan untuk spionnya dia belum autokromatik ya, tapi untungnya udah bisa day night view walaupun masih manual. Dan untuk sun visor sebelah kiri dia sama, ada vanity mirror, ada lampu, dan ada juga card holdernya. Ya, lalu untuk airbag, mobil ini dilengkapi airbag yang cukup banyak ya. Di setir sini dia ada satu, di penumpang sini dia ada satu airbag, nih ya, airbag. Dan di bagian pilar sini dia ada airbag juga nih. Jadi ada sekitar 4 airbag di mobil ini. Benar. Oh maaf, bukan hanya 4. Ternyata di bagian side jok sini dia juga ada satu airbag ya. Jadi total airbag di mobil ini dia ada 6 airbag. Dan untuk glove box dia ini ya udah dilapis blue ya dalamnya ya. Jadi ini sangat mewah sekali, dan ini untuk CD changer ya, dan untuk kabel USB yang nyambung ke head unitnya. Tapi ini bukan USB ya, ini lebih ke iPhone jack ya, buat iPhone. Ya, karena di luar negeri sana kebanyakan pakai iPhone ya. Dan ini masih iPhone yang lama nih lightingnya nih. Oke, kita langsung aja lanjut ke baris keduanya si Audi A4 ini. Oke, kali ini kita udah ada di baris keduanya si Audi A4. Buat posisi duduknya, ini masih cukup oke ya. Tinggi saya 168 cm. Ini udah sesuai dengan posisi mengemudi saya. Legroomnya sisanya memang udah nggak cukup banyak ya, tapi ini masih oke. Dan untuk headroomnya dia masih ada sekitar 6 jarian ya. Dan untuk posisi duduknya ini saya rasa masih nyaman ya. Kita bisa relax di baris kedua ini. Dan kita juga mendapatkan akomodasi armrest nih di bagian sini. Ya udah agak alot ya, karena dia udah agak tua. Dan di bawahnya dia ada satu buah penyimpanan ya, kecil. Mungkin bisa buat koin, atau mungkin kalian mau ngumpetin HP di sini bisa. Dan dia udah dilapis bahan Bluetooth nih. Dan dia di sini juga udah ada akomodasi cup holder. Dia ada 2 buah cup holder di sini. Tuh, ada 2 buah. Dan ini masukinnya agak susah ya. Udah agak seret. Tuh kan, nggak mau masukkan. Nah, bisa. Dan untuk bahan joknya dia masih sama kayak depan, full leather, dan ini empuk banget nih. Ya kalau dan di baris kedua sini dia udah dilengkapi dengan 3 buah headrest, dan masing-masing headrest ini dia bisa di adjust naik turun semua ya. Dan dia juga udah dilengkapi dengan seat belt yang 3 titik nih. Dan seat belt 3 titik ini nggak cuma di bagian kanan dan kiri, dia bagian tengah sini dia juga udah dilengkapi seat belt yang 3 titik nih. Jadi kalau Anda duduk di tengah sini, Anda akan mendapatkan seat belt yang sudah proper seperti ini. Tapi sayangnya kalau Anda ingin duduk di tengah, Anda akan terganggu oleh tunnel yang sangat tinggi nih. Karena di Eropa sana dia ada pilihan untuk all wheel drive-nya. Jadi karena akan ada poros roda yang nyambung ke belakang untuk menggerak roda belakangnya gitu. Lalu di sini kita juga mendapatkan ini ya, pengaturan AC. Ada nggak cuman ini ya, nggak cuma ventilasi, tapi kita juga mendapatkan pengaturan yang nggak ngikut depan gitu loh. Kita bisa ngatur sendiri fan-nya, bisa ngatur sendiri suhunya, tapi ini nggak digital ya. Dia masih kayak gini, hanya ada logonya doang. Ini bisa jadi heater juga. Lalu di bawah sini dia ada 1 buah power outlet 12 volt. Dia zaman dulu banget ya, kecil gitu, belum zamannya USB-USB-an. Di bawah sini dia ada asbak lagi, dan untuk penyimpanan lainnya di sini dia ada ini ya, penyimpanan yang modelnya jaring kayak gini, baris kanan dan kiri sama. Dan untuk door trim ya, detailnya dia bahannya juga masih soft touch nih. Dan ini sangat nyaman ya, bagian sini juga masih empuk, armrest juga empuk ya. Dia full black dan ada aksen silver di bagian sini. Untuk handle dia sama, masih aksennya chrome. Di sini ada tweeter, dan di bawah sini ada speaker nih. Dan dia juga tetap mendapatkan 1 buah cup holder dan penyimpanan kecil di belakangnya gitu. Lalu untuk visibilitas saat kita duduk di belakang sini, kita nggak terasa terkurung gitu ya, karena dia kacanya cukup oke, ke depan juga cukup oke, dan dia mendapatkan ini 1 buah kaca kecil di belakang sini, jadi kita nggak akan terasa claustrophobic saat berada di mobil ini. Lalu untuk handbrake belakang dia udah retract ya, dan ada hook di sini. Lalu di bagian pilar sini dia juga ada 1 buah hook nih, kalian bisa nyantolin belanjaan kalian lah atau apa gitu. Lalu untuk kamu bacanya, dia modelnya bulat-bulat yang soft gini ya, kayak yang depan sama. Dan dia udah mendapatkan 2 buah lampu baca seperti ini. Dan kita langsung aja bahas apa yang ada di balik kap mesinnya.
Oke, lalu untuk mesinnya, mobil ini dilengkapi dengan mesin 1800 cc, turbo, 4 silinder, dengan posisi mesin yang unik nih. Dia penggerak depan, tapi dia posisi mesinnya longitudinal atau ke belakang ya. Biasanya kalau penggerak depan dia transversal, tapi ini nggak tahu kenapa dia longitudinal. Kalau untuk tenaganya, dia memiliki tenaga sebesar 170 horsepower dengan torsi sebesar 320 Nm. Dan dia rang mesinnya udah rapi banget ya, udah dicat warna body, kap mesinnya juga udah warna body, udah ada redam, dan dia udah hidrolik ya. Jadi kalau kalian mau ngangkat kap mesin ini nggak usah keberatan gitu. Oke, makasih banget buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, share. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kunjungi juga sosmed kita. Kita ada Instagram, ada TikTok. Nanti linknya di bawah sini ya. Dan jangan lupa juga buat kunjungin Instagramnya A-Film. Nanti ada di sini. Dan juga Instagramnya dari Gogo Mobilindo. Makasih banget buat yang udah nonton. Saya Hanif. See you and goodbye.